Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah, kita hampir sampai di penghujung pembahasan terkait dengan kubur, dan kita akan berpindah pada yaitu perjalanan roh, perjalanan manusia di saat hari kiamat. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Apa yang sudah kita bahas dan apa yang sudah kita baca dan kita jelaskan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kematian dan sakratul maut, bagaimana tentang kondisi alam kubur yang sangat mengerikan. Tentunya bagi seorang yang berakal akan menjadikan hal itu sebagai pelajaran. Karena memang kematian merupakan peringatan yang dahsyat, peringatan yang sangat besar terhadap umat manusia. Bahkan ketika ditanyakan kepada salah seorang az-zuhad tentang ma'ablaghul azad, peringatan apakah yang paling besar terhadap manusia, yang paling dahsyat terhadap manusia? Qal an-nadharu ilal amwat, yaitu melihat, memperhatikan kematian, memperhatikan orang-orang yang sudah mati, memperhatikan jenazah-jenazah. Karena ketika kita memperhatikan jenazah atau orang yang sudah mati, sesuatu yang kita lihat dan tidak jarang, bahwasanya orang yang meninggal itu orang yang sehat walafiat. Tidak pernah sakit, jarang sakit. Bahkan kematiannya itu bisa tiba-tiba. Yang tadinya sangat kuat, yang tadinya sangat sehat, tiba-tiba lunglai, tiba-tiba tak berdaya, bahkan tak mampu melakukan apapun. Itulah sebuah kematian. Yang seharusnya itu menjadi sebagai peringatan bagi kita. Siapapun kita, di tingkat sosial manapun kita, apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, ketahuilah kematian akan menunggu kita, dan sama kondisinya antara seorang pejabat yang mati dengan seorang rakyat jelata yang mati. Kondisinya sama. Orang yang kaya raya mati dan orang yang sangat fakir mati, ya, kondisi mereka sama. Tidak ada perbedaan. Apapun mansab, apapun jabatan, apapun dia, sehebat apapun dia semasa di dunia, ketika dia mati, tetap diperlakukan dengan perlakuan yang sama dengan orang-orang yang mungkin semasa di dunia
tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Sama-sama dikafankan dengan kain yang sama. Dan sama-sama dikebumikan dengan tanah yang sama. Tidak ada keistimewaannya. Oleh karena itu, seharusnya kematian ini merupakan peringatan yang luar biasa bagi setiap orang-orang yang berakal. Jangan sampai dunia dan kemewahan yang dia raih membuat dia lupa daratan, apalagi sampai lupa lautan. Sangkin sombongnya, sangkin angkuhnya. Jangan sampai jabatan yang tinggi yang telah dia raih membuat dia mudah menzolimi orang lain. Ketahuilah, kematian tetap menghantui kita semua, siapapun kita. Dan ketika kita mati, diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya ketika ditanyakan kepada seorang yang zahid, yaitu ma'ablaghul i'adhat, peringatan apakah yang paling dahsyat terhadap manusia? Qala an-nadharu ilal amwat. Itu peringatan kalau kita melihat pada orang-orang yang mati. Kemudian ikhwah, Al-Imam Al-Qurtubi ketika beliau menceritakan tentang kematian itu bagaimana? Ya, beliau menceritakan sifat kematian atau bagaimana kematian itu. Apa kata beliau? I'lam annal mauta huwal khitabul afza'. Ketahuilah bahwasanya kematian itu merupakan perkara yang sangat menakutkan. Wal amrul ashna', dan yang sangat mengerikan. Wal ka'sul ladzi ta'muhuma akrahu wa ashba', dan minumannya, dan kematian merupakan minuman yang sangat busuk dan sangat tidak enak. Wa annahu ahdamu liladzat. Sesungguhnya kematian itu menghancurkan semua kelezatan dunia. Wa aqta' lirahat, dan pemutus segala kesenangan. Wa ajlabu lil karihat, dan yang mendatangkan banyak kesedihan. Fa inna amran yaqta'u awsalak. Sungguhnya kematian merupakan perkara yang dapat memutus urat-uratmu, wa yufarriqu a'dha'ak, dan dapat mencerai-beraikan ototmu, wa yahdimu arkanak, dan dapat meluluh lantahkan tubuhmu. Lahuwal amrul fadhi'. Sungguh kematian merupakan peristiwa yang sangat mengerikan. Wa khitabul jasim, peringatan yang sangat dahsyat dan keras. Wa inna yaumahu lahuwal yaumul azim. Sesungguhnya hari di saat manusia kedatangan kematian itu merupakan hari yang sangat dahsyat. Ikhwah, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, benar apa yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Semua gambaran mengerikan itu ada pada kematian. Semua kondisi yang mengerikan, yang menyakitkan itu ada pada kematian. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang berakal lah yang bisa menjadikan kematian itu sebagai pelajaran. Dan menjadikannya seorang yang sangat berupaya untuk mempersiapkan diri menyongsong kematian. Karena seorang yang berakal tahu, ikhwah, bahwasanya semua orang pasti akan mati. Tak ada seorang pun yang hidup. Belum ada dalam sejarah seorang anak manusia, siapapun dia, walikah dia, nabikah dia, rasulkah dia, kekasih Allahkah dia, tidak ada yang sampai saat ini yang pernah kekal ataupun tidak mati. Belum ada seorang pun dalam sejarah yang tidak mati.
Bahkan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pun mereka mati. Seperti Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga mendapat julukan Khalilur Rahman. Innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila, kata beliau. Sesungguhnya Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya, sebagaimana aku juga telah dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya. Kedua orang ini orang-orang yang paling dicintai oleh Allah meninggal. Jadi belum pernah ada orang yang sampai sekarang yang kehidupannya terus sampai sekarang tak mati-mati, tidak ada, ikhwah. Makanya berarti sesuatu yang sudah pasti dan itu mengerikan. Semua orang kalau dia berakal, pastilah dia akan mempersiapkan dirinya untuk menyongsong kematian. Apalagi kematian itu tidak terjadwal. Ya, hanya terjadwal di Lauhul Mahfuz. Kita tidak tahu kapan jadwalnya. Seperti ikhwah, kalau seandainya kita di sekolah misalnya, atau kita ingin melamar sebuah pekerjaan, di mana pengumumannya para anak didik misalnya, atau para mahasiswa, ya, persiapkan diri Anda untuk ujian dengan tanggal yang tidak kami tentukan, dan kami akan beritahu, ya, akan beritahu dadakan. Demikian. Ya, semua seorang murid yang berakal, mahasiswa yang cerdas, tentu dia tidak menunggu kapan pengumuman. Karena ujian itu bisa tiba-tiba. Dia akan siapkan dirinya, dari sekarang dia akan siapkan dirinya. Mau ujian itu tiba-tiba dalam waktu dekat ataukah dalam waktu yang agak lama. Karena memang tidak ada jadwalnya. Pihak manajemen mengatakan bahwasanya kami akan buat ujian tiba-tiba dadakan. Seorang guru mengatakan, anak murid siapkan diri kalian karena nanti ibu akan beri ujian tiba-tiba dadakan. Murid yang cerdas pasti akan menyiapkan dirinya untuk ujian. Ikhwah, ini untuk ujian dunia. Yang kalaupun seandainya kita rosib, kita kalah dalam ujian tersebut, itu belum ada apa-apanya, ikhwah. Kita kalah dalam satu ujian, kita masih bisa menunggu di ujian berikutnya agar kita berhasil. Kita tak diterima bekerja dalam satu urusan, ya kita bisa cari yang lain. Tapi kalau kita tidak berhasil menghadapi kematian, kemana kita akan berlari? Kemana kita akan pergi? Kematian hanya sekali. Tidak ada kematian ulangan. Tidak ada. Ya, tidak ada kematian ulangan. Oleh karena itu, ikhwah, al-aqil, seorang yang akal, yang dikatakan berakal, mani'tabarah, yaitu dia adalah seorang yang menjadikan kematian itu sebagai pelajaran. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sebagaimana kehidupan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama annal hayata ayatun min ayatillahi fal mautu kadzalik ayatun ukhra tudaddul hayati. Sesungguhnya kehidupan itu merupakan tanda kebesaran Allah. Sebagaimana kematian itu juga salah satu tanda kebesaran Allah, tudadul hayata, yang merupakan lawan daripada kematian. Walakinnaha la taqillu anha ajaban. Tapi ingat, kematian adalah perkara yang sangat menakjubkan, yang tidak kalah dengan menakjubkannya sebuah kehidupan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang bagaimana satu proses kehidupan yang sangat menakjubkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu, kehidupan yang sangat menakjubkan itu, sebagai perbandingan untuk kematian. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi.
Ya, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi lailu wan nahar, di antara tanda-tanda kebesaran Allah malam dan siang, wasyams wal qamar, dan matahari dan bulan. Ini kan semua kehidupan ikhwah yang ketika kita hidup kita bisa menyaksikan, malam, kita bisa menyaksikan siang, kita bisa menyaksikan matahari, kita bisa menyaksikan bulan. Itu semua merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita saksikan dalam kehidupan ini yang luar biasa. Ya. Yang merupakan satu kejadian yang luar biasa. Itu sebuah kehidupan, ikhwah, yang kita saksikan dalam kehidupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wa min ayati an khalaqakum min turabin. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan kamu dari tanah. Allah ciptakan kamu dari tanah. Tadinya tanah, Allah ciptakan, kemudian Allah hidupkan. Summa, kemudian kalian, summa antum, kemudian kalian, basyarun tantashirun. Kemudian kalian setelah dari tanah tadi kami hidupkan, berubah kami ubah. Ataupun kami ciptakan menjadi manusia, tantashirun, kalian tuh bertebar. Tuh, dari kematian. Dari sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Dari segumpal tanah. Allah jadikan manusia. Kemudian kalian lihat sekarang. Tantashirun, summa antum basyarun tantashirun. Kemudian kalian tengok. Tengok sekitar kalian itu. Itu semua manusia. Tadinya dia adalah dari tanah. Dan ini merupakan ikhwah, peringatan bagi kita. Jadi kalau Allah ciptakan kalian yang sangat luar biasa itu dari tanah, apalah susahnya Allah matikan kalian. Ya. Apalah susahnya Allah Subhanahu wa taala matikan kalian. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa min ayatihi annaka taral arda. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kamu melihat bumi, ya, bumi khasyiah. Annaka taral arda khasyiatan. Kamu melihat bumi itu khasyiyah. Bumi itu khasyiyah apa ya? Tak ada tumbuhannya. Ya, tidak ada tumbuhannya. Khasyiyah. Kemudian fa idza anzalna al-ma'a, apabila kami turunkan air, ihtazzat warabat. Maka yang tadinya bumi tandus, tidak ada tanaman apapun. Ketika kami turunkan air, ihtazzat warabat, maka tumbuhlah banyak pohon-pohonan. Kemudian ini kan merupakan kehidupan, ikhwah, ya, kehidupan. Ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tanda, ya. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan bumi ini yang tadinya tidak ada sedikit pun tanaman-tanaman, Allah hidupkan. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkan tanah tersebut menjadi ada tumbuh-tumbuhan. Sungguh dia zat yang maha berkuasa, bisa menghidupkan kematian. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi banyak hal yang menakjubkan dalam kehidupan ini, ikhwah. Banyak hal. Allah katakan lagi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apakah tidak kalian lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada diri kalian, padahal tadinya kalian hanyalah dari tanah. Kemudian kalian dari sperma, min maniyyi yumna, dari sperma yang dipancarkan. Jadilah seorang manusia yang luar biasa, yang memiliki akal yang luar biasa. Demikian ikhwah. Dan Allah bisa membalikkan lagi. Kalian menjadi mati. Demikian ikhwah. Azinallahu wa iyyakum. Nah, kehidupan dunia yang sangat menakjubkan. Ketahuilah ikhwah. Setelah itu ada kematian. Dan itu Allah yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala firman, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Yaitu dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar menguji kalian siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya.
Kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Ini merupakan ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Mereka yang baik amalannya, ingat, setelah kehidupan dia itu akan ada kematian. Di kematian itulah merupakan balasan di saat balasan terhadap tingkah laku kita ketika kita berada dalam kehidupan. Kehidupan kita ini ada endingnya. Dan kehidupan kita ini tidak sama seperti binatang. Tidak sama seperti hewan-hewan. Mereka ketika mereka sudah mati, selesai urusannya. Demikian ikhwah. Kalaupun ada kisos nanti bagi mereka. Kalaupun ada kisos bagi mereka nanti di hari akhirat. Ya. Tapi lantas Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka tanah, selesai urusan mereka. Adapun kita sebagai manusia, selesai setelah dikisos, tidak selesai ikhwah. Tidak selesai. Berujung dengan surga dan neraka. Oleh karena itu ikhwah, kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah katakan liyabluwakum. Itu merupakan cobaan. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Yang baik amalannya, ingat, ketika ending kehidupannya, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik juga nanti di hari akhirat. Tapi apabila mereka yang memiliki tingkah laku yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia meninggal dalam keadaan seperti itu dan belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, sungguh kesengsaraan yang sangat dahsyat sedang menunggu dirinya. Di ending, di akhir kehidupannya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian itu ya sebagai bahan yang harus kita fikirkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 28. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana mungkin kalian mampu kafir kepada Allah? Bagaimana mungkin kalian sanggup kafir ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Padahal tadinya kalian itu mati. Tadinya kalian itu amwat, mati. Tidak punya apapun, tidak punya gerakan apapun. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana mungkin kalian kafir kepada Allah, kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala padahal tadinya kalian mati, baik itu berupa tanah maupun berupa sperma, tadinya kalian tuh mati. Fa ahya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian, fa ahyakum. Kemudian summa yumitukum. Kemudian setelah kehidupan kalian, summa yumitukum, kalian akan dimatikan lagi. Summa yuhyikum. Dan kembali kalian akan dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un. Kemudian hanya kepada Dia kalian akan kembali. Dia pemilik kita semua. Dia pemilik kalian. Dia pemilik umat manusia. Dia pemilik bumi. Dia pemilik alam semesta ini. Akan memanggil kita semua kembali kepada Dia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang-orang durjana dan akan memberikan nikmat orang-orang yang taat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah kematian yang tidak kalah menakjubkan kejadiannya jika dibandingkan dengan kehidupan. Ada sebuah riwayat ikhwah, yurwa anna arabiyan kana yasiru ala jamalin lahu. Bahwasanya seorang Arab Badui, dia sedang naik unta miliknya, berjalan naik unta. Kemudian fakharra maitan. Ini unta yang sehat tiba-tiba jatuh dan mati. Ya. Untanya bukan unta sakit, unta sehat. Oh, tiba-tiba unta terjungkal nih unta, kemudian langsung mati. Fanazal al-a'rabiyyu anhu. Lantas Arab Badui ini pun turun dari untanya. Wa ja'ala yatufu bihi. Dia pun mengelilingi untanya ini. Yang untanya tiba-tiba mati. Untanya tiba-tiba mati. Lihat keliling, apalah.
yang terjadi dengan unta ini? Kok tiba-tiba mati? Wa yatafakkaru fihi. Arab Badui itu berpikir, kenapa nih unta mati? Ya. Wa yaqulu malaka la taqum, malaka la tanba'ith. Hei unta, kenapa kamu nggak bangkit berdiri? Kenapa kamu nggak berdiri dan bangkit? Kata si Arab Badui itu kepada si unta yang tiba-tiba mati tersebut. Apa kata si Arab Badui? Hadhihi a'dha'uka kamilah. Semua jasadmu, anggota badanmu, semua sehat, sempurna. Wajarwahyuka salimah. Tidak ada satupun yang sakit, tidak ada yang cacat. Masya'nuk, kamu kok tiba-tiba tak bergerak? Kamu ini kenapa? Kata si Arab Badui. Malladzi kana yahmiluka? Ada apa denganmu sampai kamu seperti ini? Malladzi yab'atsuka? Apa yang sedang terjadi pada dirimu? Malladzi sara'ak? Apa yang membuatmu tiba-tiba terjatuh, terbanting? Malladzi an harakatil manak? Apa yang membuat kamu tidak bisa lagi bergerak? Itulah pertanyaan demi pertanyaan menggelayut dalam pikiran si Arab Badui. Summan sarafa mutafakkiran fi sya'ni mu'tajiban muta'ajjiban mi amri. Kemudian karena dia tidak punya jawaban, dia pun tinggalkan untanya, seraya berpikir, seraya merasa heran tentang urusan untanya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Mungkin kalau kita, kejadian realita kehidupan kita nggak berbicara seperti itu ketika unta mati tiba-tiba. Yang sering terjadi pada diri kita, masyarakat kita, ya ketika kita lihat, ada yang melihat langsung, itu orang yang mati tiba-tiba. Begitu sehatnya dia main bola, tiba-tiba tersungkur mati. Begitu hebatnya dia jadi reporter, tiba-tiba tersungkur mati. Begitu sehatnya dia lagi olahraga, tiba-tiba berhenti mati. Demikian ikhwah. Begitu kaya rayanya dia, semua vitamin dia makan, Masya Allah. Makanannya 4 sehat, 5 sempurna. Tidak ada suplemen yang kurang pada jasadnya. Bisa tiba-tiba mati. Bahkan ada orang yang sakit menahun, tak mati-mati. Orang ini tak pernah sakit, mati. Itulah kematian ikhwah. Tak pandang bulu. Kalau sudah idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, maka tidak akan ada perlambatan dan tidak ada percepatan. Siapapun dia, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, semua akan mati. Tak pilih bulu kematian itu datangnya. Dia berada di lapangan terbuka atau berada di tempat yang sangat tertutup rapat, kematian itu tetap akan menjemput jika sudah ada jadwalnya. Dan itu semua kita ketahui, ikhwah. Ya. Semua kita mengetahui hal itu. Itulah kematian. Itulah kematian. Tetapi berapa banyak manusia, mungkin kita termasuk orang-orang yang tidak menjadikan kematian itu sebagai pelajaran. Semua kita tahu bahwasanya kematian itu pasti datang. Dan dia akan datang tiba-tiba. Tidak ada kulunun dulu, tidak ada. Tidak ada permisi, tidak ada. Kita itu diminta pilihan, mau mati atau tetap hidup, tidak ada. Karena itu hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kita tidak ada. Kalau mati, mati aja. Demikian ikhwah. Sudah sampai jadwal mati, sudah dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Demikian ikhwah. Semua kita yakini itu. Kaum muslimin meyakini hal itu. Pasti, dan pasti. Tetapi berapa banyak di antara kita yang memang benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Tak banyak ikhwah. Tak banyak. Kita mempersiapkan sesuatu yang enggak pasti. Kita bisa bertengkus lumus. Kita bisa jadikan tangan jadi kaki, kaki jadi tangan. Kita upaya maksimal, usaha yang maksimal untuk sesuatu yang belum pasti. Seperti yang kita singgung tadi, untuk ujian yang belum pasti lulus. Gak ada yang menjamin lulus. Kita bisa berupaya dengan semaksimal mungkin.
Tapi kematian yang merupakan kepastian, kita abaikan begitu saja. Terkadang diingatkan kematian, teringatlah kita kematian. Tapi terkadang keteringatan kita itu hanya sebatas di saat diingatkan. Begitu kita sudah keluar dari majelis peringatan, hilanglah lagi. Lupa kita akan peringatan-peringatan tersebut. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Tidak ada, satu pun tidak ada. Walal malakul muqarrabun, malaikat yang terdekat dengan Allah juga tak akan mampu menghalangi kematian. Oleh karena itu, kita pikirkan tentang kematian, kita pikirkan tentang persiapan kita untuk kematian. Apa yang telah kita pelajari mulai dari sakratul maut, pencabutan nyawa, kemudian bagaimana ruh itu ditarik oleh malaikat, ada yang ditarik dengan dipaksa, ada yang keluar gitu indahnya. Kemudian ada yang roh yang dikafankan dengan kafan surga, ada yang dikafankan dengan kafan neraka. Ada yang ketika dia meninggal, semua malaikat dan isi langit mendoakan dia. Ada yang begitu meninggal, ditarik nyawanya, dilaknat oleh malaikat dan seluruh penghuni-penghuni langit. Ini semua kita sudah pelajari, ikhwah. Ada yang dihimpit, ikhwah. Ya. Adapun tubuhnya yang di bumi nanti akan ditanya. Kalau nggak berhasil menjawab pertanyaan, dia akan disiksa habis-habisan, akan dihimpit oleh bumi, ya sampai remuk tulang rusuknya. Ada yang sampai dipukulkan dengan palu, yang apabila palu itu dipukulkan ke gunung, niscaya gunung akan menjadi debu. Dibukakan untuk dia pintu neraka, sehingga berhembuslah panas, bisa-bisa neraka itu kepada dirinya. Demikian. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan yang luar biasa. Dalam kuburannya ditemani oleh orang-orang yang wangi, oleh orang-orang yang ganteng, yang cantik jelita, menemaninya hingga hari kiamat, sehingga dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, tegakkanlah hari kiamat, segerakan hari kiamat. Itu semua kita pelajari untuk apa, ikhwah? Agar kita mempersiapkan diri kita. Kita mau jatah yang mana ini sekarang? Mau jatah yang mana? Apakah kita ingin meraih jatah nikmat kubur, ataukah ingin mendapatkan jatah azab kubur? Tinggal kita, mumpung kita masih hidup di dunia, kita masih bisa menentukan ini, berupaya dan berupaya. Kalau sudah mati, tidak ada gunanya lagi, sebagaimana tidak ada gunanya lagi niat untuk berbuat baik. Kalau dia masih hidup, ada niat tekad berbuat baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bermurah hati untuk memberi dia pahala. Masih bermurah hati untuk memberi dia pahala. Padahal belum dia laksanakan perbuatan baik. Selama dia sudah bertekad berbuat baik, Allah beri dia ganjaran. Allah beri dia pahala. Man hamma bihasanatin falam ya'malha, kataballahu indahu ajrun kamilan. Barang siapa yang sudah tekad untuk berbuat baik, tapi nggak jadi dia lakukan. Ya mungkin satu hal yang menghalangi dia, uzur syar'i atau segala macamnya. Allah tulis dia sudah mendapatkan satu pahala yang sempurna. Tetapi kalau seandainya sudah mati, niat-niat seperti ini nggak ada gunanya lagi. Demikian. Nggak ada gunanya lagi permintaan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami. Ngapain ente mau balik ke dunia? Permintaannya hanya satu, hanya untuk apa, ikhwan? Untuk memperkaya dirinya lagi? Tidak. Apa tujuannya? La'alli a'malu solihan fima tarak. Agar aku bisa beramal soleh yang pernah kutinggalkan semasa kehidupan. Kalla. Takkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mati. Ya, tak akan diberi kehidupan berikutnya. Tak akan dikembalikan kehidupan dunia. Makanya ikhwah para pemirsa dan pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, cobalah kita berupaya untuk mempersiapkan diri. Berupaya untuk mempersiapkan diri. Menyongsong kematian yang kita tidak tahu kapan dia datang. Bahkan kita yang sekarang
mendengar dan memperhatikan TV Roja sekarang, atau mendengar melalui radio, atau mendengar melalui media internet, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan bahwasanya 2 menit lagi dia masih hidup. Seorang pun tidak ada yang bisa memastikan. Sampai seperti itunya ikhwah. Dia pasti datang, tapi tidak tahu kapan datang. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Ya, itulah luar biasanya kematian. Luar biasa dari sisi sangat mengerikannya. Luar biasa sangat mengerikannya. Sampai Rasulullah SAW pernah berkata, di Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam surat Zumar ayat 30, innaka mayyitun, Muhammad, kamu akan mati. Wa innahum lamayitun, mereka juga pasti akan mati. Apa ada orang yang lebih tinggi derajatnya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Allah langsung katakan, Muhammad, kamu akan mati. Muhammad, kamu akan mati. Wa innahum lamayitun, mereka juga akan mati. Makanya baik kamu maupun mereka persiapkan untuk menjelang kematian. Para pemirsa Roja TV, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, mari kita lihat apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dari Abu Nuaim dan Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, demikian juga Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, dari Ali bin Abi Thalib qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka maitun. Kata Rasulullah SAW, bahwasanya aku didatangi oleh Jibril dan berkata, Muhammad, silahkan kamu hidup sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Silahkan. Silahkan kamu hidup sesukamu, mau bagaimana, seserah. Fa innaka mayyitun, sungguhnya kamu akan mati. Wa ahbib man syi' fa innaka mufariquh. Silahkan kamu cintai siapa yang kamu cintai, terserah. Mau kamu cintai siapapun, terserah. Fa innaka mufariquh, karena sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengan dia. Kamu pasti akan berpisah dengan dia. Kalau tidak berpisah hidup, maka berpisah mati. Kalau enggak dia yang mati duluan, atau kita yang mati duluan, kamu yang mati duluan. Tetap perpisahan itu pasti, ikhwah. Sebagaimana pastinya kematian itu datang. Silahkan kamu cintai siapa saja. Silahkan kamu mencintai siapa saja. Ketahuilah kamu akan berpisah dengan dia. Wa'mal masyi' fa innaka mujziyun bihi. Silahkan kamu berbuat apa saja, beramal apa saja. Ketahuilah kamu akan mendapatkan ganjarannya. Kamu akan dapatkan balasannya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin terletak pada dia salat malam yang dia dirikan. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaan dia adalah dia ketidakbutuhannya terhadap manusia. Luar biasa perkataan Jibril ini. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah. Perhatikan ikhwah. Ishma syi'ta fa innaka maitun. Silahkan kamu hidup, mau bagaimana terserah, kamu akan mati. Karena di balik kematian itu semua akan ada balasan. Ya. Kemudian silahkan kamu mencintai siapa saja yang ingin kamu cintai. Ya. Bahkan kalau ada orang-orang yang dia lebih mencintai dunianya ketimbang Allah, dia lebih mencintai anaknya ketimbang Allah, dia lebih mencintai istrinya ketimbang Allah, dia lebih mencintai jabatannya ketimbang Allah, sehingga itu semua yang telah dia dapat, yang Allah yang langsung anugerahkan pada dia, membuat dia semakin jauh pada Allah. Terserah
Terserah, silahkan kamu cintai siapa saja. Mau manusia, mau benda, mau jabatan, harta, tahta, wanita, terserah. Kata malaikat Jibril. Silahkan kamu cintai. Tapi ingat, satu saat kamu akan berpisah dengan mereka. Kamu cinta jabatan? Apalagi kalau jabatan ini lebih kamu cintai ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara ingin merebut jabatan, akhirnya kamu tak peduli mana yang halal, mana yang haram. Silahkan. Silahkan. Ketahuilah, suatu saat kamu akan terpisah dengan jabatan itu. Apalagi yang kamu cintai. Mencintai keluargamu, anak istri, silahkan. Apalagi sampai istri dan anakmu sampai menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan. Tapi ketahui, kamu akan terpisah. Pasti akan terpisah di suatu hari dengan anak dan istri ini. Oke, kamu cintai hartamu, gara-gara kamu untuk mendapatkan harta, kamu tak peduli dengan cara yang halal ataupun haram, atau kamu menghalalkan segala cara, yang penting apa yang kamu inginkan dapat, ketahuilah, silahkan lakukan, tapi ingat, kamu akan berpisah dengan hartamu. Demikian ikhwah. Dan apa yang kamu lakukan semasa di dunia, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ahsantum, ahsantum. Fa in asatum falah. Kalau kamu berbuat baik, ya kamu akan dapat perbuatan baiknya. Tapi kalau kamu berbuat buruk, maka kamu akan dapat ganjaran berbuat buruk. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, kata Allah. Bukankah perbuatan baik, tidak ada balasan bagi perbuatan baik kecuali perbuatan baik juga. Jadi kita semasa masih hidup, ikhwah, mumpung belum mati, ya, mumpung belum mati, maka persiapkan. Kita masih punya banyak kesempatan untuk menghadapi kematian kita. Ya, untuk menghadapi kematian kita. Dan di akhir, Jibril mengatakan, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin yaitu dia sholat malam. Disitulah letak kemuliaan seorang mukmin. Makanya Imam Ahmad mengatakan, kalau ada seorang thalibul ilmi, aib bagi seorang thalibul ilmi yang nggak sholat malam, ya minimal dia sholat witir lah. Kemudian wa izzu istighna'u 'anin nas, dan izzu yaitu kemuliaan dia, yaitu dia tidak butuh terhadap manusia. Demikian ikhwan, tak minta-minta pada manusia, ya, tidak minta-minta untuk dengan alasan apapun, ya, dengan alasan apapun, apakah alasan dakwah atau alasan apalah, yang jelas dia tidak minta pada orang untuk kepentingan dia. Ya. Terkadang kan ada juga ikhwah atas nama dakwah dia membuka donasi. Tapi sebenarnya untuk kepentingan dia. Ini ikhwah membuat kita itu menjadi apa? Menjadi orang yang hina. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Berlaku zuhudlah kamu terhadap dunia. Udah kamu abaikan saja di dunia. Ambillah dunia itu secukupnya saja. Jangan kamu jadikan dunia itu sebagai tujuan intimu. Jangan. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Allah akan mencintaimu. Wazhad bima indan nas, fima indan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan orang, yang dimiliki orang. Yuhibbukan nas. Maka orang-orang akan mencintaimu. Kalau ada orang yang memiliki sesuatu, ya sudah. Tidak usah kepingin memiliki apa yang dia miliki. Tidak usah ikhwan. Ya. Tidak usah ada niat-niat untuk mendapatkan apa yang ada dimiliki oleh orang lain. Jangan. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak meminta, dialah orang-orang yang mulia, ikhwah. Ya. Orang yang tidak meminta pada orang lain, itulah orang yang mulia. Makanya kan ketika Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada Ibnu Abbas, apa itu? Di antaranya, idza sta'anta fas'in idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta, minta kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah gantungkan kepada manusia. Demikian ikhwah. Rahimahullah wa iyyakum. Oke, di masa pandemi seperti ini, kita dalam keadaan sakit.
ya, kita dalam keadaan sakit, tidak usah kita minta-minta. Ya. Kaum muslimin, saya sedang sakit, mohon bantuannya, tidak usah. Beda halnya kalau ada orang yang menawarkan bantuan, itu lain lagi cerita. Tapi kalau kita yang minta, tidak usah, ikhwan. Itu hanya akan menghilangkan harga diri kita. Kita tertimpa musibah, kemudian kaum muslimin minta, mohon donasinya karena saya tertimpa musibah. Tidak usah. Ya. Tidak usah. Sekali lagi, mereka yang meminta akan menghilangkan kemuliaannya. Hina itu ikhwah, orang yang minta-minta. Demikian ikhwah. Rahimanallah. Bukan para sahabat dahulu, sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang fakir. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang mengira, ya, orang-orang mengira bahwasanya, orang-orang jahil mengira bahwasanya sahabat-sahabat yang fakir itu mengira orang yang berkecukupan, minat ta'affuf, karena tak pernah minta-minta. Mereka menjaga harga dirinya. Demikian ikhwah, rahimahullah wa iyyakum. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, mari kita persiapkan diri kita untuk kematian. Dan kemudian di sini ada nasihat baik dari sahabat maupun dari sahabat Rasulullah SAW maupun dari para ulama ya terkait dengan kematian. Dan di akhir pembahasan ini ya itu semua terkait dengan nasihat-nasihat terkait dengan nasihat-nasihat yang terkait dengan kematian. Dan insya Allah setelah ini ya, karena setelah ini pembahasannya itu terkait dengan ruh, dan setelah itu tanda-tanda hari kiamat, ya mungkin nanti kita lanjutkan lanjutkan pada perjalanan kematian itu. Berarti setelah selesai pembahasan kita tentang pembahasan kuburan, ya kita nggak bahas masalah tanda-tanda hari kiamat. Kita akan langsung ke hari kiamat dan kita akan pindah ke kitab Qiyamatul Kubro, insya Allah. Kalau selesai pembahasan di akhir daripada pembahasan kematian ini. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum, dan tetap judulnya yaitu perjalanan setelah kematian. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Naam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Ali Nur Hafizakallahu ta'ala atas pembahasan dan syarah yang disampaikan, penjelasan tentang kematian secara terperinci. Dan pendengar serta pemerhati Roja, masih ada beberapa waktu bagi Anda yang ingin bertanya. Kami persilahkan di line telepon. Silakan. Taib, halo, silakan, sudah masuk. Silakan, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Mulyono di Tanjung Merawa, Medan, Ustaz. Masya Allah, Pak Mulyono di Medan. Silakan, pertanyaannya. Mengenai kematian tadi, Ustaz, itu adalah masalah gaib. Kemudian Ustaz tadi mengatakan, faiza ja'a ajaluhum la yasta'diruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ini sudah masalah gaib. Kematian bisa tiba-tiba datang. Nah. Kemudian Ustaz yang ingin saya tanyakan Ustaz mengenai kematian ini, karena ada seorang Ustaz mengatakan bahwa kematian seseorang itu Allah sudah memberitahukan kepada malaikatnya setahun lagi umurnya, ini sudah dikasih tahu Allah kepada malaikat-malaikatnya. Dan turunnya pun pemberitahuan ini kepada malaikatnya, kata hadis ini tadi, di malam Lailatul Qadar. Apakah hadis ini sahih, Ustaz? Baik, Pak Mulyono, itu saja pertanyaannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahukan kepada malaikat-malaikatnya setahun sebelum ada kematian itu? Ikhwah, sebagaimana konsep daripada kita belajar tentang kematian ini, maka tidak ada yang bisa kita bicarakan kecuali jika hal itu ada datanya, dalilnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Demikian ikhwah. Jadi ketika apakah malaikat sudah tahu manusia itu meninggal setahun sebelumnya? Ya. Saya sendiri Allahu a'lam bissawab belum pernah membacanya dan belum pernah mendengarnya. Jadi bagi Bapak Mulyono, ya para termasuk pemerhati setia roja, tanyakan kepada dai tersebut apa ada dasarnya. Adapun malam Lailatul Qadar ikhwah, yaitu penetapan takdir manusia memang, ya. Penetapan takdir manusia itu ada yang ditetapkan secara global dan itu di Lauhul Mahfuz. Kemudian ada juga takdir manusia itu ada sedikit lebih dirinci, yaitu ketika dia berada dalam rahim ibunya, ya, berada dalam rahim ibunya, yaitu ketika dia sudah berusia 40 hari ketiga, ya, setelah dia berusia 40 hari ketiga berarti sudah 4 bulan, fayursalu ilahil malak, maka diutuslah malaikat, fayu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkanlah untuk menetapkan 4 permasalahan. Ditetapkan 4 permasalahan. Bikat birizkihi, menuliskan berapa banyak rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Sakiyun am sa'idun, apakah dia nanti akan kehidupannya menderita ataukah bahagia. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu iyyakum, ya, ketika malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan 4 hal, di antaranya ada ajal. Ya, di antaranya adalah ada ajalnya. Ya, tentunya ketika malaikat ini diperintahkan untuk menetapkan itu, berarti si malaikat ini kan sudah tahu. Allahu a'lam bishawab, hanya ini yang saya tahu tentang malaikat yang tahu kapan ajalnya seorang anak Adam, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh dia untuk menetapkan ajalnya, menyuruh dia untuk mencatat ajal si anak, yaitu di saat si anak berada dalam rahim ibunya, di saat dia berusia 40 hari ketiga. Demikian. Adapun kalau setahun sebelum dia meninggal, ya Allahu a'lam bishawab, saya nggak tahu itu, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala firman, yamhullahu ma yasha wa yathbit. Allah menghapus apa yang dia inginkan dan menetapkan, artinya ini juga terkait dengan takdir. Demikian. Tapi apakah itu setahun sebelumnya? Allahu a'lam bishawab. Yang saya ketahui tentang masalah malaikat yang tahu tentang kematiannya anak Adam, yaitu malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menetapkan 4 kalimat. Di antaranya di situ yaitu menuliskan ajalnya. Itu yang saya tahu. Selebihnya Allahu a'lam. Demikian. Nah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Demikian pendengar Bapak Mulyana, barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya Ustaz dari pesan singkat yang sudah sampai dan masuk ke kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Ustaz, apakah benar ruh orang yang sudah wafat kembali ke dunia dalam beberapa waktu, sebagaimana sebagian kaum muslimin meyakininya, di hari ketiga, ketujuh, atau di hari ke-40? Dan yang kedua, apakah bisa dikatakan adil bagi Allah Subhanahu wa taala ketika umur manusia yang hanya sekian atau hanya sekitar 60, akan tapi Allah mengazabnya dengan kekekalan abadi dan tidak akan pernah keluar bagi orang yang masuk ke dalamnya? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ikhwah, apakah roh itu akan kembali di hari-hari yang biasa diyakini oleh masyarakat kita, itu hari kedua, hari pertama, ketiga, kedua, ketiga, kemudian hari ke-100, hari ke-1000. Ikhwah, kembali, kita harus kembalikan ke konsep ketika kita meyakini kematian dan meyakini dengan ruh, tentang ruh. Allah menyebutkan yas'alunaka 'anir ruh. Ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ya Muhammad, ruh itu urusan Tuhan.
Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberitahukan tentang masalah roh itu kecuali hanya sedikit. Baik roh yang sedang berada sekarang di dalam diri kita ini, kan ada ruhnya, maupun roh yang sudah dipisahkan oleh Allah dari jasadnya. Oleh karena itu konsepnya hanya kita bisa, yaitu ada dalilnya apa tidak, itu saja. Ya. Jadi kalau kita lihat dalil-dalil yang telah kita bacakan, bagaimana perjalanan kematian, baik roh orang yang beriman, yaitu yang nafsul mutmainnah, yang tenang, ruhnya orang mukmin, maupun nafsul khabithah, itu jiwa yang buruk, yang busuk, ya. Apa yang telah kita bacakan dan kita pelajari bahwasanya yang nafsul yang mutmainnah, mereka yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa orang mukmin, mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Ya. Mereka akan mendapatkan nikmat kubur, kemudian mereka akan dibukakan untuk dia pintu surga. Kemudian ada juga roh yang diletakkan di burung-burung surga yang mereka bertengger di pohon-pohon surga. Demikian menikmati suasana surga sampai mereka katakan Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan terjadi hari kiamat. Dari apa yang telah kita bacakan tidak ada disebutkan mereka mau berkunjung sebentar ke keluarganya gitu. Tidak ada disebutkan. Kalaupun kita katakan dia berkunjung, ya hanya satu konsepnya. Ada nggak datanya, ada nggak dalilnya. Karena ini masalah gaib. Kita nggak bisa bicara kecuali ada dasarnya. Demikian. Apa yang kita sebutkan tadi itu semua ada dasarnya. Sekarang tinggal adakah ruh ini di hari pertama dia datang ke keluarganya, atau hari kedua, atau ketiga, atau hari ke 100? Apakah ketika mereka sedang sibuk menikmati suasana surga, mereka pamit dulu pada Allah nengok keluarganya? Atau ruhnya orang-orang durjana? Ya, ruhnya orang-orang durjana yang Allah siksa dia habis-habisan. Apakah dia juga minta time out sebentar pada Allah, ya, atau pada malaikat, saya mau nengok-tengok dulu keluarga saya? Ya, kalau memang ada begitu, mudah saja, ikhwah. Mana dalilnya yang sahih? Hanya itu. Ada dalilnya yang sahih, maka kita katakan sami'na wa amanna. Kalau nggak ada, ya kita nggak katakan bahwasanya roh itu pergi ke keluarganya. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Demikian. Jadi masalah-masalah gaib seperti ini kita harus tawakuf. Nggak bisa kita tetapkan sesuatu kecuali ada dasarnya. Demikian ikhwah. Itu konsep yang terkait dengan masalah kematian. Sekali lagi, ya silakan Anda yakini itu, tetapi harus ada dasarnya dari hadis yang sahih. Bahwasanya roh itu memang mengunjungi keluarganya di hari pertama, di hari kedua, tiga hari, kemudian hari ke-100 dan 1000. Jika Anda yakini itu, maka Anda harus punya dalil untuk itu. Kalau enggak, ikhwah, tidak boleh kita katakan dia berkunjung, dan juga kita nggak bisa katakan dia pasti tak berkunjung. Kita nggak tahu, karena nggak ada dalilnya saja, ikhwah. Ya. Itu. Kita tidak bisa katakan dia tidak akan berkunjung. Dan juga kita tidak katakan dia pasti akan berkunjung. Enggak juga, ikhwah. Ya. Yang jelas kita yakini saja apa yang sudah ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya kita tawakuf, berhenti. Ya. Jangan melangkah kecuali yang ada dasarnya saja. Kemudian apakah termasuk keadilan? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengadab kekal seorang yang usia 60 berbuat durjana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwah, rahimanallah wa iyyakum, apa sebenarnya yang dikatakan keadilan? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih." Allah itu menghukum, tidak ada seorang pun yang bisa protes dengan kehukumannya. Hukuman Allah itu adil. Kita lihat bagaimana situasi dunia. Baik. Kita manusia, jika kita membunuh manusia yang lain, kita akan dihukum.
kita akan dihukum. Ya. Lantas harimau membunuh manusia, dihukum nggak dia? Sama-sama membunuh manusia. Apakah bisa kita katakan, oh nggak adil ini. Kalau saya manusia membunuh orang misalnya, dia harus dikisos, maka harimau juga kalau membunuh orang harus dikisos juga. Dia juga harus dihukum mati. Saya kira tidak ada seorang pun yang mengatakan ini sebuah keadilan. Kalau ada harimau membunuh orang kemudian dia dipancung kepalanya bagi hukuman, tidak ada orang mengatakan itu sebuah keadilan. Kalau kita perhatikan, loh, kan bukankah sama-sama dia membunuh? Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bahkan tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan kalau ada manusia yang membunuh nyamuk lantas dikatakan dia itu zalim. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kalau ada serigala yang mencabik-cabik memangsa seekor domba kemudian dicabik-cabik, nggak ada seorang pun yang mengatakan dia itu zalim. Nggak ada kan? Kenapa kalau kita yang melakukan? Kalau kita yang melakukan, kita cabik-cabik itu domba. Ya, kita siksa dia, kita zalim. Demikian ikhwah. Tandanya apa? Makanya karena ada hukum. Dan hukum yang tertinggi itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari semasa kita hidup di dunia saja dengan hukum yang berlaku, itu kalau kita logikakan nggak adil dong. Ya, nggak adil. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi apalagi hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Sesungguhnya Allah itu memberikan hukuman dan tidak ada seorang pun yang bisa protes dengan hukumannya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Baik kita bisa dinalar oleh kita maupun tidak bisa dinalar oleh kita. Ini yang harus kita fahami. Wah, rahimanallahu wa iyyakum. Sekali lagi bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang sangat adil. Jadi kalau Allah tetapkan bahwasanya orang-orang yang kafir meninggal dia, kemudian Allah Subhanahu wa taala hukum dia selama-lamanya, maka itulah adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Contoh lain. Seorang yang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membunuh, minum khamar, dia melakukan apa saja kemaksiatan. Kemudian jika dibandingkan dengan orang berbuat kesyirikan, ternyata kesyirikan lebih besar dosanya. Bahkan lebih besar dosa orang yang nggak sholat. Lebih besar dosa orang yang nggak sholat, ketimbang pembunuh, ketimbang seorang yang berzina, ketimbang seorang yang mencuri, ketimbang seorang yang pendusta, ketimbang seorang yang korupsi, ketimbang seorang yang ghulu dan lain-lainnya. Ini masih di bawah dosa orang nggak sholat. Karena tidak ada para ulama yang mengkafirkan mereka ini semua, kecuali kalau mereka menghalalkan. Tapi sholat ikhwah, mereka nggak sholat sekali, dua kali, itu para ulama berselisih pendapat, apakah dia kafir atau tidak. Demikian ikhwah. Sekarang ini kan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita katakan masa sih nggak sholat aja jadi kafir? Demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukumnya, bukan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukumnya, bukan kita. Dan hukum Allah adalah hukum tertinggi. Seperti kita menetapkan hukum bahwasanya kalau harimau yang membunuh orang dia nggak zalim, tapi kita yang membunuh orang zalim. Hukum yang kita buat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya hukum yang tertinggi adalah hukum Allah Subhanahu wa taala dan itulah hukum yang paling adil, ya, hukum yang paling adil dan hukum yang paling dan pelanggaran yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.